Lama-kelamaan, Mark tahu bahwa dia mencintai Haechan. Astagfirullahalazim, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Hai. Oke, halo semuanya, balik lagi sama gue di channel gue dan bukan channel orang lain. Kali ini gue udah nanya kan waktu itu di Instagram mau nomin apa Mark Hyuk, dan kalian milih Mark Hyuk. Oke, sekarang gue reactionin Mark Hyuk. Agak susah emang nyari cerita Mark Hyuk yang one shot gitu. Judul besarnya itu One Shot Story Mark Hyuk oleh Ai Halilin. Oke, lihat aja di sini ya, soalnya susah gue bacainnya. Judul kecilnya I'm Sorry Haechan. Kenapa gue harus milih cerita ini? Tapi rada-radanya kayak seru gitu. Ya udah, langsung aja. Mark Hyuk Arya, happy reading. Kamsahamnida. Kita gedein dulu, nggak kelihatan. Semua ini berawal saat ada seorang lelaki manis yang menyukai Mark. Tapi Mark sama tak menghiraukannya. Dia membenci lelaki manis tersebut. Dia selalu mengganggu, menjahili, dan menyiksanya. Menyiksa? Hingga suatu saat tanpa diduga oleh Mark, lelaki manis itu benar meninggalkannya. Seharusnya Mark senang akan hal ini. Bukannya keinginannya agar lelaki manis itu meninggalkannya, berhenti mengganggunya. Tapi kenapa dia sedih saat ini? Ini mohon maaf koreksi, komanya kebanyakan, jadi gue susah. Maaf ya, koreksi dikit. 1 bulan sebelumnya, lelaki bernama Lee Dong Hyuk yang biasa dipanggil Haechan. Entah sejak kapan lelaki ini mulai mengganggu kehidupan sosok pria dingin bernama Lee Min Hyung yang akrabnya dipanggil Mark. Oke. Haechan selalu memperhatikan Mark, sesekali dia akan manja pada Mark. Walau Mark selalu bersikap dingin, cuek dan tak peduli kepadanya. Tapi Haechan tidak pantang menyerah. Aduh, berjuang sepihak gak sih? Aduh. Dia selalu melakukan segala cara untuk mendapatkan perhatiannya. Hingga suatu saat Mark begitu geram pada Haechan. Ih Mark, lu berhentilah untuk perhatian kepadaku Haechan. Berhenti mengganggu hidupku. Kau sungguh sangat menyebalkan. Tak ada orang lainkah yang bisa kau ganggu selain diriku? Ih anjir Mark, gila. Tanpa sengaja Mark membentak Haechan. Mark, aku hanya membantumu. Minta maaf jika aku mengganggumu Mark. Hah? Mark, aku hanya membantumu. Maaf jika aku mengganggumu Mark. Haechan menundukkan kepalanya. Ia merasa bersalah karena menumpahkan jus pada tugas proyek IPA milik Mark. Oh walah. Aku akan membantumu untuk membuat ulang tugasnya. Haechan menyingkirkan kertas yang tertumpah jus tadi. Akan tetapi Mark menarik tangan Haechan kasar lalu mendorongnya dengan kuat ke lantai. Ih, ya Allah, sedih banget gak sih? Aduh, gue ngebayangin lagi. Berhenti membantuku. Aku mau kau menjauh dari hidupku dan jangan ganggu aku lagi. Haechan, lu pergi aja deh Haechan ya, gue gak tega anjir. Mark sama sekali tak menurunkan nada bicaranya. Ia membiarkan Haechan yang berlari keluar kamar dan menahan isakan tangis. Ya udah Haechan, lu pergi aja Haechan, gue gak tega. Setelah kejadian itu Mark tak lagi melihat Haechan. Mampus. Ya Allah, sedih. Mampus lu. Dia merasa kesepian. Dia selalu terlambat datang ke sekolah, tidak disiplin, dan pekerjaan rumahnya tidak selesai. Mark benar-benar kesepian tanpa adanya Haechan. Dia putus asa. Ya Allah, sedih. Gimana dong? Makanya lu menjauhnya sosok Haechan seperti ada sesuatu yang hilang di dalam hidupnya. Lama-kelamaan Mark tahu bahwa dia mencintai Haechan. Astagfirullahalazim, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Ya Allah, Mark. Dia merindukan sosok yang selalu dianggapnya mengganggu itu. Ya Allah, udah. Mark ingin menemui Haechan untuk meminta maaf langsung padanya. Namun saat dia datang ke kelas Haechan, anak itu tak kelihatan sama sekali. Mark mencoba bertanya pada Jaemin, teman sebangkunya. Namun Jaemin sendiri hanya mengendikkan bahu saja. Mark frustasi, dia tidak tahu mencari Haechan kemana lagi. 1 bulan berlalu, Mark tak melihat tanda-tanda kehadiran Haechan di sekolah. 1 bulan Mark habiskan untuk bertanya pada teman-teman terdekat Haechan tentang keberadaan anak itu. Ya Allah, sekarang giliran lu yang berjuang ya Mark ya. Sekarang giliran lu. Bahkan Mark juga meminta tolong pada Jeno dan Lucas temannya untuk mencari keberadaan Haechan. Namun nihil, sampai sekarang tak ada satu berita pun tentang Haechan. Anak itu hilang seperti ditelan bumi. Hei, kau yang bernama Mark? Mark mendongakkan kepalanya saat seorang lelaki manis bergingsul itu memanggil dirinya. Siapa nih? Siapa nih bergingsul? Renjun? Iya, ada apa? Jawab Mark dingin. Aku hanya ingin memberitahukan ini dari Haechan untukmu. Lelaki itu memberikan sebuah amplop biru pada Mark, lalu dia pergi begitu saja. Sampai anjir, Renjun gak sih di era chewing gum? Mark segera membuka isi amplop itu. Dia tak sabar saat lelaki manis itu bilang ini dari Haechan. Hai Mark Hyung, apa kabar? Harap kau baik-baik saja.
Aku ingin menyampaikan permohonan maaf pada Hyung. Aku sih inginnya langsung bilang, tapi keadaan gak memperbolehkan aku melakukan itu. Hyung, aku minta maaf jika selama ini aku selalu merepotkanmu. Echan, don't say that. Menjahilimu, bahkan aku selalu membuat waktumu terganggu. Aku minta maaf untuk itu. Tapi aku melakukan itu karena aku mencintaimu, Hyung. Ya Allah. Astagfirullahaladzim, gue gak mau. Tapi selanjutnya kau tak akan terganggu oleh keberadaanku, Hyung. Kau akan bebas dariku. Tak ada lagi orang yang mengganggumu. Kuharap kau senang dengan itu. No, Hechan. Mark itu cinta tahu sama lu. Hyung, aku mengalami kecelakaan saat ingin pulang dari rumahmu saat itu. Itu salahku karena aku tak melihat truk yang melaju kencang saat aku menyeberang jalan. Aku tak tahu bagaimana jelasnya, tapi saat aku terbangun tubuhku terpasang alat-alat yang tak kukenal. Saat itu aku meminta seorang suster untuk memberikanku kertas dan ballpoint. Aku menuliskan surat ini dan menyuruh suster itu memberikan padamu melalui renjen. Yang bergingsel itu renjen di era Hyung, jika surat ini sudah kau baca, berarti aku sudah tidak ada lagi. Kok gitu sih? Chen, lu kok gitu sih? Astagfirullah. Di dunia ini, karena aku menyuruh Renjun memberikan surat ini saat aku menghembuskan nafas terakhirku. Semoga kau menemukan cintamu, Hyung. Ya Allah, nyesel gue baca, nyesel. I love you, Mark Liam. Ya Allah, kok gak bisa? Ya Allah, Hechan apa banget sih Hechan? Mark menangis meraung. Aduh, meraung gak tuh? Dia mengabaikan semua siswa di kantin melihat ke arahnya. Kedua sahabatnya yang sedari tadi hanya melihatnya membaca sepucuk surat, kini mereka menenangkan Mark. Mark, sudahlah, lihat semua orang melihatmu, tegur Jeno. Hicks, dia pergi selamanya. Hechan pergi meninggalkanku. Iya, salah lu, goblok, salah lu. Mark sesegukan tangannya meremat surat dari Hechan. Dia pergi sebelum aku mengatakan jika aku mencintainya. Ya Allah, memalukan gak sih gue nangis kayak begini? Waktu itu gue bilang gue gak cengeng, tapi dinding gue runtuh. Kedua temannya hanya menepuk punggung lebar Mark. Mereka tak bisa berbuat apapun untuk menenangkan Mark selain membiarkan dia menangisi kesalahannya. Di end. Gue gak suka ya air mata gue digantung gini ya. Ini belum keluar loh autor loh. Ini belum keluar tiba-tiba lo bilang di end. Anjir, menggantung gak sih? Ya Allah, nyesek banget dada gue, serius. Ya Allah, menangis. Gak bisa. Menangis lah. Gak bisa. Ya Allah, baca lagi biar nangis. Ya sudah deh, biarkan saja. Ya Allah, jadi ini pesan buat kalian semua. Kalau kalian benci sama seseorang, kalian jangan langsung menjauhi dia. Kalau kalian gak tahu apa fungsi mereka di hidup kalian sekarang, mungkin kalian bakal tahu kalau mereka udah gak ada di samping kalian gitu. Jadi ya kayak gini, awalnya dia benci, merasa terganggu, tapi pas Hechan udah pergi, dia malah merasa kesepian. Ternyata dia cinta sama Hechan, tapi semua udah terlambat. Dan untuk autornya sendiri atau ceritanya sendiri, ini ceritanya sebenarnya bagus, tapi mungkin tanda-tanda bacanya itu kayak komanya kebanyakan atau letak titiknya nggak tepat. Itu mungkin bisa dikoreksi ulang gitu. Soalnya beda titik, beda tanda baca, beda intonasi, beda arti kalau di gue gitu. Oke, sampai di situ aja mungkin kali ya. Oke, dadah.